Selamat malam pemirsa dan selamat bergabung kembali di program Venus Weekend edisi Sabtu 21 Juni 2025. Kita mulai saja ke Venus Weekend selengkapnya bersama saya Devi Silaban. Satuan Reskrim Polres Bintan bersama pihak terkait menggelar razia di 3 lokasi diduga tambang pasir ilegal di Kabupaten Bintan. Aparatur penegak hukum atau APH melaksanakan razia gabungan tambang pasir diduga ilegal. Polres Bintan dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal Polres Bintan menggelar razia. Ada 3 lokasi tambang pasir diduga ilegal di Kabupaten Bintan menjadi sasaran pada Jumat 20 Juni 2025. Bersama polisi militer dan instansi terkait lainnya, personel Satreskrim Polres Bintan menyatroni 3 lokasi yang diduga tambang pasir ilegal yang berlokasi di Desa Malang Rapat, Kampung Banjar, dan kawasan Nikoy. Tidak ditemukan aktivitas penambangan pasir ilegal pada razia kali ini, namun petugas gabungan menemukan sebuah alat berat di lokasi tambang Desa Malang Rapat. Di daerah Malang Rapat, terus di Nikoy, sama di Kampung Banjar. Ketiga titik itu ya kita melakukan pengecekan dengan rekan dinas dan TNI. Tadi kita lakukan polis lain di daerah sini ya Bang? Ya kita sebelumnya kita nggak lakukan polis lain di tempat yang setiap di Malang Rapat kita melakukan polis lain tadi terkait alat berat yang tidak digunakan. Kita sudah polis lain, kita sudah juga tutup tempat supaya tidak ada aktivitas kembali. Jadi semua titik yang kita datangi kita polis lain Kita semua polis ya? lain, kita polis lain. Untuk kedepannya gimana Bang? Untuk kedepannya himbauan itu dari kami, dari Polres Bintan khususnya Satreskrim, untuk para pelaku penambang pasir ilegal, jangan coba-coba ya, jangan coba-coba melakukan. Kalaupun ingin melakukan silakan urus izin yang berlaku. Razia ini digelar sebagai bentuk pencegahan terhadap pelanggaran hukum dalam aktivitas pertambangan yang berakibat buruk pada lingkungan. Misbah Bilal Arsi dari Bintan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lingga akan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyerahkan penyelesaian persoalan kepada pihak pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait polemik status wilayah Pulau Pekajang yang diklaim oleh Provinsi Bangka Belitung. Pemerintah Kabupaten Lingga angkat bicara terkait polemik status wilayah Pulau Pekajang yang diklaim oleh Provinsi Bangka Belitung. Wakil Bupati Kabupaten Lingga Nofrizal menegaskan, pemerintah Kabupaten Lingga akan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait penugasan dan sikap Pemkab Lingga, ia menjelaskan bahwa prinsipnya adalah menjalankan regulasi yang berlaku saat ini dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian polemik ini kepada pemerintah provinsi dan pusat. Nofrizal mengungkapkan mengenai kondisi masyarakat setempat bahwa mayoritas warga di wilayah tersebut adalah nelayan dan berasal dari masyarakat Lingga sendiri. Yang jelas kita ikuti regulasi yang ada sekarang, peraturan perundang-undangan yang ada sekarang, ya kita jalani aja. Sampai saat ini kita ikuti terkait dengan undang-undangnya bahwa itu masuk di Kabupaten Lingga, termasuk di Kabupaten Lingga, ya kita jalani aja. Nelayan atau Di sana itu dominannya nelayan. Terus masyarakat kita juga. Kalau hal ini gejala-gejala ini mungkin ini ya biar antar provinsi lah menyelesaikannya. Kami dari kabupaten mengikuti aja. Sebelumnya diberitakan, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan bahwa Pulau Pekajang berada di Kabupaten Lingga secara hukum. Pemerintah Provinsi Kepri berpegang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepri yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Pulau Pekajang sebagai bagian dari Kabupaten Lingga. Penegasan ini menyusul di mana pemerintah Provinsi Bangka Belitung mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi agar Pulau Pekajang yang saat ini masuk ke Provinsi Kepri kembali ke Provinsi Bangka Belitung. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan segera melaporkan hasil feasibility study atau studi kelayakan proyek pembangunan jembatan Batam Bintan atau Babin ke pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura beberapa waktu lalu mengatakan progres pembangunan jembatan Batam Bintan atau Babin masih terus berjalan. Terlebih hal ini merupakan janji kampanyenya dan Gubernur Ansar Ahmad. Nyanyang menyebut sebelumnya telah dilakukan soil investigation atau investigasi tanah untuk pembangunan jembatan Babin. Setelah melakukan soil investigation, pihaknya akan melaporkan hasil studi kelayakan proyek jembatan Babin ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas hingga ke Kementerian Pekerjaan Umum. Pelaporan studi kelayakan itu ditargetkan pada bulan Juli atau Agustus 2025 mendatang. Babin ini udah kan kemarin Pak Gubernur menyampaikan juga karena ini sebagai kampanye kita ya teraspirasi dengan pemerintah pusat juga. Jembatan Babin sudah ada soil investigation-nya. Nah sekarang tinggal karena yang tahun lama dengan baru kan berbeda tuh possibility study-nya atau appraisal-nya nanti akan kita laporkan ke Bappenas dan PUPR. Dalam waktu dekat berarti kita? Ya dalam waktu dekat lah. Mudah-mudahan ya bulan Juli Agustus ya. Karena kan kita nggak bisa. Itu independent surveyor yang menentukan bahwa soil investigation itu secepatnya anggarannya berapa. Habis dari soal itu baru kita bisa lelang betul? Ya. Sebelumnya, Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Kepri mengklaim jembatan yang menghubungkan Pulau Bintan dan Batam ini layak untuk dibangun. Hal tersebut berdasarkan hasil survei kedalaman selama lebih kurang 1 tahun yang selesai pada akhir Desember 2024 lalu. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Wakil Bupati Bintan, Debbie Marianti, meninjau Puskesmas Teluk Bintan untuk memastikan layanan kesehatan masyarakat berjalan maksimal. Dalam kunjungan ke Puskesmas Teluk Bintan, Debbie Marianti mengingatkan seluruh tenaga medis dan pegawai Puskesmas agar selalu disiplin dan memberi pelayanan yang ramah serta berkualitas kepada masyarakat. Debbie mengatakan Puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan. Ia memastikan akan rutin meninjau langsung Puskesmas untuk memastikan layanan kesehatan berjalan maksimal. Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan gratis tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Kabupaten Bintan. Katanya kita Indonesia lagi ya, khususnya Kepri kayaknya ada. Gimana? Kayaknya nggak ada sih, maksudnya di sekitar Puskesmas ini masih ada banyak, tapi nggak banyak ya, cuma 3 ya. Karena itu kan yang harus kita jaga penyebarannya. Dan baru-baru ini juga ada masalah yang berita kayaknya ada gejala di Singapura, Malaysia corona. Iya, corona terkait di kita di sini. Ini belum ada. Nanti Diketahui pada tahun 2024 jumlah penerima manfaat dari program kesehatan gratis tercatat mencapai 53.554 jiwa. Hal tersebut sejalan dengan fasilitas kesehatan juga terus ditingkatkan. Saat ini Kabupaten Bintan memiliki 7 puskesmas berakreditasi paripurna dan 8 puskesmas berakreditasi utama untuk pelayanan yang optimal dan berkualitas bagi masyarakat. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.